vaksin, bisa-bisa kesehatannya makin memburuk, bisa-bisa justru tidak menggembirakan hasilnya, bisa-bisa tiba-tiba mati mendadak atau lumpuh. Nah, ini bentuk informasi yang tersebar begitu luas di masyarakat dan masyarakat mempercayainya. Namun yang harus juga diperhatikan bahwa dokter dan nakes itu tidak serta-merta memvaksin tanpa ada standar operasional prosedur. Misalnya masyarakat lansia yang tensinya tinggi atau memiliki komorbid atau ada alergi terhadap vaksin, tentunya tidak divaksin. Tidak mungkin itu dilakukan tiba-tiba langsung ketemu, langsung tidak ditensi, tidak didiagnosa, tidak dianamnesis, itu langsung divaksin, tidak mungkin. Nah, ini kendala-kendalanya yang menjadi kemarin lansia ini agak susah dijangkau. Faktor ketiga adalah banyaknya lansia ini yang sudah tidak punya keterkaitan untuk divaksin. Dalam artian, semua orang-orang yang mau divaksin karena pertama mau bepergian, walaupun dia setengah terpaksa, tapi sudah masuk ke sistem sehingga orang mau vaksin. Yang kedua, tidak terima gaji, fungsional dan tunjangan apapun bagi PNS jika tidak vaksin. Tidak bisa terbang-terbang atau bepergian karena tidak vaksin. Tidak bisa masuk mall karena tidak vaksin. Nah, di sebagian besar lansia itu tidak seperti itu, dia sudah di rumah, jarang terbang, jarang. Itu kendala-kendala. Jadi ada dua faktor itu yang tadi. Pertama, informasi yang tidak benar. Yang kedua, aktivitas sudah terbatas. Sehingga yang ketiga tadi adalah informasi yang tidak benar soal vaksin. Dari pembelajaran semua ini, maka booster itu dianukan ke vaksin untuk lansia. Seperti itu kenapa lansia disasar awalnya. Awalnya untuk bisa memenuhi kuota, mudah-mudahan bisa menjadi 100% daripada vaksin ini supaya terbentuk herd immunity. Dan ini fakta yang berbicara. Indonesia bisa seperti ini, alhamdulillah sudah bisa menekan angka COVID walaupun masih ada, berbeda dengan negara-negara Eropa yang ada di sana, karena kita semua divaksin. Walaupun ada yang kena, tapi tidak parah daripada tidak divaksin. Di Eropa, Amerika, mereka memiliki undang-undang hak asasi manusia yang berhak untuk menolak kalau tidak mau divaksin. Baik. Itu yang membuat negara Amerika itu sekarang lagi banyak yang terpapar lagi. Kita tidak. Makanya dengan RRI ini saya menghimbau agar masyarakat yang punya keluarga maupun anak-anak, remaja, lansia dan yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Karena tidak ada yang mendasar bahwa vaksin ini momok atau menakutkan. Kalau momok dan itu menakutkan, maka saya sekarang ini sudah mati. Mbak yang mewawancara saya sekarang sudah lumpuh. Yang tadi telepon sudah tidak bisa berbikin apa-apa. Dan banyak lagi masyarakat yang melakukan kesehatannya makin memburuk. Tapi kan kenyataannya tidak. Dari contoh-contoh ini mengatakan bahwa vaksin ini adalah hal yang wajib selain protokol kesehatan yang ketat. Baik. Kalaupun ada efek-efek, ya biasalah kalau ada efek-efek itu. Tapi tidak membuat yang sangat mematikan. Makanya tadi awal-awal saya sudah sampaikan bahwa tidak serta-merta dokter nakes itu langsung memvaksin tanpa standar operasional prosedur yang ketat. Nah, itu mungkin begitu. Baik. Nah, Pak Dokter, bagi lansia yang belum menerima vaksin dosis 1 dan 2, apakah
bisa langsung menerima vaksin booster ini, Pak Dokter? Definisi booster itu didobol. Hmm. Booster itu artinya didobol. Yang harusnya 1 kali menjadi 2 kali, itu kan definisi booster. 2 kali ke 3 kali itu definisi booster. Baik. Jadi silahkan yang itu booster itu definisi, tapi obatnya sama, Sinovac. Saya di booster untuk dari 1 kali ke 2 kali booster namanya, dari 2 kali ke 3 booster namanya. Booster juga namanya, baik. Istilahnya booster itu didobel. Jadi tidak ada masalah. Itu booster hanya istilah, intinya dari 1 kali ke 2 kali, dari 2 kali ke 3 kali, 3 kali ke 4 kali booster namanya. Jadi meskipun tidak mendapatkan vaksin 1 dan 2, tapi bisa dapat vaksin 3 ini ya, Pak? Vaksin 3 itu langsung dihitung sebagai vaksin pertama. Baik. Ya, ini yang istilah vaksin booster itu orang yang sudah vaksin kedua masuk ketiga, tapi yang dimasukkan sama. Nah, jenisnya sama, Sinovac, Moderna, Pfizer, sama semua jenisnya. Cuma didobol beberapa kali. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-333-9440. Nah, ini ada pendengar kita yang juga tadi di opini publik yang mengatakan seperti ini ya. Sampai berapa kali sih orang itu divaksin? Tapi sebelumnya kita terima dulu pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Jadi saya Marsuki, ya umur 72 tahun. Baik, ya, Marsuki. Sudah melakukan vaksin lengkap 1-2. Nah, kemudian ada berita ketanyakan lagi vaksin booster. Jadi saya berpikir demikian, apakah vaksin yang terakhir ini merupakan bagian dari yang pertama menambah kekebalan atau ditujukan kepada mereka-mereka tadi yang dikhawatirkan belum divaksin, gitu. Baik. Jadi itu yang perlu saya tanyakan. Istilahnya karena seolah-olah bahwa vaksin booster booster ini vaksin ketiga. Sedangkan tadi penjelasan Pak Dokter bisa dia pertama. Jadi itu fungsinya yang kita ingin tanyakan. Kalau misalnya dia sudah divaksin 1-2 kemudian dia booster lagi, artinya dia diberi lagi kekebalan yang lebih mantap. Itu yang saya pikir demikian. Tolong penjelasan. Ya. Ya. Baik. Kemudian sebelumnya bahwa tadi itu kekhawatiran hanya adalah pendapat-pendapat dari masing-masing pribadi di dalam melihat sesuatu sistem. Tapi kita ini percaya bahwa vaksin itu melalui beberapa penelitian dari para ahli di seluruh dunia, sehingga kita harus percaya adanya vaksin. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yudi, Dokter Yudi. Ya, jadi intinya vaksin itu booster adalah untuk menambah kekebalan dengan harapan kita bisa hari ini karena kan ini tingkat virus ini kan terus bermutasi. Terakhir ini Omikron dan banyak lagi virus-virus. Sekarang kita harapkan dengan booster yang ketiga ini, masyarakat itu yang sudah mendapatkan vaksin 2 ketiga makin ada kekebalan. Poin utama daripada vaksin ini adalah herd immunity. Baik. Di mana masyarakat yang sudah booster yang nanti ikut booster diharapkan semakin bisa beradaptasi dengan virus COVID-19. Dan kalau memang kita berpikir bahwa ini sesuatu yang perlu, maka kami menjawab bahwa ini perlu untuk di booster. Kan gratis, tidak berbayar. Baik. Ya. Nah, Pak Dokter, ini ada yang pertanyaan. Ini sampai berapa kali sih idealnya tuh orang divaksin? Ini tadi ada pendengar yang masuk di opini publik. Ya, tingkat sekali lagi ini adalah bencana non alam. Bencana non alam, semua orang
baru mempelajarinya, dokter dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah berburu dengan waktu untuk menemukan vaksin, dan itu terus akan dievaluasi. Ini vaksin berapa lama dia punya masa expire di dalam tubuh yang harus dilakukan lagi suntik supaya tentara baru muncul. Setelah kemarin vaksin pertama tentara itu sudah melawan COVID dalam tubuh, dimasukkan lagi tentara baru, makanya ada vaksin kedua. Dimasukkan setelah itu kita lagi diteliti sampai berapa lama sehingga tentara ini diperkirakan mendapat lagi bala bantuan, dimasukkan lagi namanya booster atau vaksin ketiga. Logikanya seperti itu. Dimasukkan tentara yang aktif dalam tubuh untuk melawan COVID. Makanya ada booster. Baik. Sampai kapan? Bisa saja ada booster keempat. Bisa saja ada booster keempat ya. Ya. Kita tidak tahu, dan pertanyaannya apakah itu berefek? Sekali lagi tidak berefek. Dengan kasus kemarin ada joki 12 kali. 17 kali ya. 17 kali divaksin, organ-organ tubuhnya normal-normal saja. Artinya baik-baik saja. Itu loh maksudnya. Baik. Iya. Saya ke pendengar kembali yang ingin bergabung, silakan. Sudah tidak bisa ya. Oh iya, udah sampai di bandara ya Pak Dokter. Baik. Okay. Terima kasih Pak Dokter Wahidin Muksin sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk kebersamaan kita di Dialog Lintas Makassar pagi. Nah, vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas ya digelar di sejumlah daerah Rabu kemarin. Kelompok rentan seperti warga lanjut usia menjadi prioritas. Namun, vaksinasi primer dosis pertama dan kedua bagi warga lansia belum optimal sehingga perlu dipercepat ya. Minat warga di sejumlah daerah mengikuti program vaksinasi COVID-19 dosis penguat cukup tinggi. Di Lampung Selatan, sejumlah puskesmas juga mulai memberikan vaksin COVID-19 dosis penguat bagi warga lansia yang mendapat vaksin lengkap 6 bulan sebelumnya. Di Puskesmas Tanjung Sari, Lampung Selatan misalnya, meski belum ada sosialisasi besar-besaran, banyak juga warga yang datang menanyakan jadwal vaksinasi penguat. Petugas menyiapkan 100 dosis vaksin tambahan jenis Pfizer untuk vaksinasi penguat. Sementara vaksinasi dosis ketiga di Provinsi Jawa Timur dimulai di 5 kabupaten dan kota. 5 daerah itu meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, dan Banyuwangi. Vaksinasi penguat bagi warga lansia juga akan diadakan di 38 kabupaten dan kota. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, petunjuk teknis untuk di Sulawesi Selatan ini belum diterima ya. Jadi kita tunggu aja kapan pelaksanaan vaksin booster di Sulawesi Selatan. Tetap bersama dengan kami, ada Katon Bagaskara hadir dengan Anak Negeri. Batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam. Duhai pesona mewarna jiwa kepadamu. Kepadamu. Tanahku, alam persada di mana tangisan pertama membelah keheningan jadi bahagia. Ku terlahir untuk bermakna. Ragam budaya, santun hati insana, ramah selalu dijunjung tinggi.
citra hati. Oh, oh, bela bangsa. Oh, oh, anakku, alam bersada di mana tangisan bersama membelah keheningan jadi bahagia. Ku terlahir tanahku, bumi persada dentuman di jantung
Ingatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu lah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku, tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, Ya, Anda masih bersama di 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya. Kita tinggalkan Gisel featuring Les Child dengan seluruh nafas ini. Ya, kembali kita di dialog lintas Makassar pagi dengan topik vaksin booster mulai ya kemarin dan lansia jadi prioritas. Kita bersama dengan Dr. Tiwi SPD ya, yang hadir bersama kami via telepon di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tiwi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar RRI di Iya. Makassar. Pagi hari ini apa kabar ini Mbak? Alhamdulillah, semoga Dr. Tiwi Sehat juga ya, dalam Mbak? kondisi yang sehat. Amin. Alhamdulillah Dr. Tiwi. Amin. Semuanya pokoknya kita sehat-sehat ya Mbak ya. Baik. Nah, Dr. Ya. Tiwi, ini kita berbicara mengenai vaksinasi booster ya, vaksinasi Ya, Mbak. ketiga ini dosis penguat. Nah, ini juga banyak dari pendengar kita yang bergabung tadi pagi di opini publik dan juga ini sekarang sedang berdering-deringkan telepon saya. Nah, khusus para lansia, apakah sebenarnya memang vaksin penguat ini memang ditujukan untuk lansia seperti itu dan kenapa ya tidak diutamakan usia produktif, Mbak Baik. Tiwi? Iya. Selamat pagi, saya Dr. Tiwi SPPD. Saat ini saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Bali dan Rumah Sakit Haji. Keduanya kita ketahui sebagai rujukan COVID Makassar. Jadi sehubungan dengan edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kita melalui Menteri Kesehatan bahwa per tanggal 12 Januari 2022 pemerintah mencanangkan vaksin booster ketiga yang direncanakan dan yang mendapat secara massal, Mbak ya. Jadi diutamakan untuk para lansia dan komorbid, ya Mbak ya, masyarakat umum. Nah, saya rasa itu satu program pemerintah yang sangat baik, di mana kita ketahui bersama pencanangan program vaksinasi gratis secara massal, terutama kepada lansia, ditujukan karena kelompok lansia termasuk dalam kelompok resiko tinggi terjadinya COVID-19. Baik. Begitu Mbak. Iya, jadi kita ketahui bersama sebenarnya vaksinasi COVID-19 itu tidak bisa menjamin bahwa seseorang tidak terkena COVID-19. Tetapi vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Baik. Begitu Mbak. Ya. Supaya ketika seorang pasien terpaparkan COVID-19, resiko atau komplikasi yang ditimbulkan akibat COVID-19
tidak terlalu merusak organ seperti paru dan menyebabkan komplikasi yang lebih berat ke depannya, gitu Mbak. Nah, Mbak Tiwi, Dokter Tiwi ini udah punya udah punya informasi mengenai kapan kalau di Makassar ini penerimaan vaksinasi COVID-19 booster ini ya Dok, vaksinasi ketiga ini, Dokter Tiwi? Kalau di Makassar sendiri belum ada ininya ya Mbak ya, edarannya kapan akan segera divaksin. Tapi ini pemberiannya akan merata untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bertahap diberikan. Yang pertama diberikan itu memang kelompok usia rentan, yang yaitu lansia, kemudian orang-orang yang dengan risiko komorbid, lalu vaksinasi untuk masyarakat di atas 18 tahun ke atas. Gitu Mbak. Jadi memang yang pertama itu ini dulu lansia dulu. Nah ini kan ada teman saya juga ya, ada teman saya yang mengatakan seperti ini. Kalau belum mendapatkan dosis pertama dan juga dosis kedua ya yang lalu gitu, lansia yang lalu belum memperoleh dosis pertama dan kedua. Kemudian vaksin ketiga ini apakah bisa langsung diberikan seperti itu? Kalau tidak bisa Mbak, harus vaksin pertama dulu, vaksin kedua, lalu vaksin ketiga. Jarak dari vaksin kedua ke vaksin booster itu diharapkan 6 bulan setelah vaksin kedua. Baik. Gitu. Iya, untuk booster selanjutnya. Baik. Sampai saat ini berdasarkan rekomendasi dari EUA, kemudian dari ini kita masih harus vaksin pertama dulu, vaksin kedua, lalu vaksin booster. Kenapa? Karena dikatakan bahwa setelah kita vaksin kedua, melihat antibodi itu sudah mulai menurun. Jadi dilakukanlah tindakan booster ini untuk vaksinasi ketiga. Baik. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133394440 untuk bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar ya. Nah, Ibu Tiwi, banyak masyarakat lansia lanjut usia yang takut ya dengan vaksinasi ini. Ini bagaimana tentunya, tapi sebelum saya lanjut dulu pertanyaannya, ada pendengar kita yang ingin bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa Pak? Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Ya, silahkan Pak Kahar. Ini usianya berapa Pak Kahar? Usia Kaharudin Beta 58. 58 tahun ya. Berarti ini harus dapat vaksin booster ya, Bu Tiwi ya, Dokter Tiwi. Iya Mbak. Tunggu dulu. Justru ini sama tanya. Silakan Pak Kaharudin. Ya, Assalamualaikum Ibu Dok. Iya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Saya bertanya Ibu Dokter, apakah vaksin mengenal overdosis? Apakah tidak mengenal overdosis? Apakah vaksin ini mengenal overdosis? Apakah vaksin mengenal overdosis? Apa tidak mengenal overdosis? Begini Pak, kalau overdosis itu berarti, kalau dari asal kata overdosis berarti ada suatu tindakan pemberian obat yang melebihi dosis. Kalau vaksin kita memang sudah diatur berapa dosis yang harus diberikan untuk penerima vaksin. Jadi misalnya saya begini Dok, saya divaksin ini sejak usia 11 tahun di SD. Ini vaksin COVID, ini vaksin COVID, Pak. Nggak ada kaitannya dengan vaksin yang lalu. Saya jelaskan dulu sama Ibu Dokter ini. Tujuan vaksinnya pada waktu itu Dok, kata yang menyuntik saya itu, tapi banyak yang lari itu anak sekolah. Sehingga saya bertahan itu. Waktu itu katanya itu yang menyuntik, ini anti cacar dengan anti TBC. Ya, kedua saya itu dokter disuntik, divaksin. Yang sebelah kiri ini tidak ada masalahnya, sehat. Tetapi yang sebelah kanan ini dokter, saya sakit. Iya Pak. Ada sekitar 10 hari saya masuk sekolah, sama-sama saya dicari sama kepala sekolah. Baik, Pak Kahar, Pak Kahar sudah divaksin 1-2 COVID, Pak Kahar? Saya tidak bersedia divaksin, Dok. Tidak bersedia divaksin Tidak bersedia divaksin, kenapa Pak? Kenapa tidak bersedia? Saya bukan takut, Ibu Dok. Tapi saya khawatirnya overdosis.
Oh, takut overdosis katanya. Iya. Iya. Nah, Nanti jelasnya Pak, dok, mungkin saya ini Iya, orang Pak. yang divaksin sejak SD. Dan Karena- sekarang juga keluar Iya. sekolah juga divaksin kita SD. Iya. Baik, Iya. terima kasih Terima kasih, Pak Kahar. Jadi Pak Kahar ini mungkin salah kaprah ya. Jadi ini vaksinnya Iya, Pak. tidak dihitung vaksin sejak kecil Pak Kahar. Ini vaksinasi COVID yang dibahas ya. Iya, betul. Mungkin ini nanti akan ada sosialisasi lagi ya Mbak ya. Ini kan memang baru dipercanangkan program pemerintah, baru dikeluarkan, baru diedarkan per tanggal 12 Januari 2022. Jadi mungkin masih perlu sosialisasi agar semua lapisan masyarakat, terutama kandidat penerima vaksin, terutama lansia, bisa disosialisasikan lebih baik lagi gitu. Sedangkan masyarakat sendiri saya rasa kalau untuk menerima vaksin tidak perlu khawatir, karena sebelum dilakukan pemberian vaksin, masyarakat yang datang kandidat penerima vaksin itu akan ke tempat layanan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit. Itu sebelum dilakukan pemberian vaksin biasanya akan dilakukan pemeriksaan secara rutin dulu oleh tenaga kesehatan. Jadi ada beberapa pertanyaan, jika ada kontraindikasi maka tidak bisa dilakukan pemberian vaksinasi. Namun jika tidak ada kontraindikasi, pasien dalam keadaan sehat, tidak ada komplikasi yang kita khawatirkan, masyarakat bisa dilakukan vaksinasi. Begitu Mbak. Nah, ini pertanyaan juga ya dari pendengar kita. Ketika misalnya dosis pertama kita menggunakan vaksin jenis Betul. Sinovac, kemudian 2 Iya. Sinovac lagi. Apakah nanti vaksin penguat ini juga masih menggunakan vaksin Sinovac atau vaksin jenis lain, Ibu Dokter? Ya, kalau jadi ini kan yang kita ketahui bersama ada 4 jenis vaksin yang direkomendasikan. Yang pertama itu yang kita pakai ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, ada Moderna, dan ada Pfizer. Jadi keempatnya ini jika pemberian pertama seperti yang Mbak bilang, saya vaksin pertama pakai Sinovac dok, vaksin kedua juga pakai Sinovac, vaksin ketiga diharapkan yang masuk itu sama vaksin Sinovac juga satu dosis atau bisa diberikan vaksin Sinovac ya Mbak ya, ada yang vaksin lagi. Kemudian kalau yang kedua misalnya menggunakan vaksin AstraZeneca, yang pertama dan kedua vaksin AstraZeneca, yang ketiga diharapkan juga pemberiannya sama vaksin AstraZeneca juga. Baik. Gitu. Jadi ini harus sama ya, harus sama jenis vaksin yang di booster dengan vaksin 1-2 ya, seperti itu. Iya, Baik. tapi kalau vaksin Sinovac boleh yang ketiga ada namanya vaksin Sinovac sama juga. Baik. Ya, Iya. kita ke pendengar di Kalau kosong- Moderna, jadi dia yang pertama, kedua vaksin Moderna, yang ketiga dia biasanya diberikan setengah dosis dari vaksin Moderna. Begitu. Baik. Ya, kita ke pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Pak Sakir di Barombong. Pak siapa? Pak Sakir di Pak Barombong. Sakir di Barombong. Silahkan Pak Sakir. Iya, saya Pak langsung ke Sakir Ibu usia Dokter. berapa, Pak Sakir? Saya Agustus nanti kalau umur panjang 70 Mbak. 70 ya. Ya tergolong lansia lah. Baik, silahkan. Sudah Saya pernah langsung ke divaksin Ibu Dokter. 1-2? Sudah sejak bulan Mei. Sudah sejak bulan Mei. Berarti usia sudah 7 bulan ini vaksin 1-2. Baik. Ya, silakan ada Saya langsung pertanyaan. ke Ibu Dokter. Iya, ini Bu Dokter lagi jaringannya terputus. Silahkan bertanya. Ya. Pertanyaannya. Begini Mbak, Mm-mm. saya mulai kemarin ini dan tadi ini ada 2 informasi yang saling bertentangan. Iya, informasi apa? Yang pertama, Makassar ini belum bisa dilaksanakan booster karena menunggu petunjuk teknis. Baik. Sementara petugas vaksinator di Puskesmas Barombong mengatakan memang Makassar belum bisa karena belum mencapai target 60-70. Ini yang membuat saya bingung ini. Yang ketiga, ada lagi tambahan ini. Ada informasi dari pusat Menteri Kesehatan, vaksin pertama kedua misalnya Sinovac 1-2. Boleh menggunakan vaksin yang lain tapi setengah dosis. Ya, sama tadi. Ini menjadi bingung kita ini.
informasi tidak seragam dari pusat di daerah lain. Katanya kalau vaksin Sinovac pertama kedua bisa yang lain dengan catatan setengah Baik, dosis. setengah dosis ya. Tadi dokter ini mengatakan harus jenis vaksinnya sama. Gimana ini, Mbak? Baik. Mohon baik. ini membingungkan ini kita. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Sakir di Barombong. Hubungan kami terputus dengan Dr. Tiwi. Tadi Dr. Tiwi mengatakan ya, jika vaksin satu diterima adalah Sinovac ya, kemudian vaksin kedua juga Sinovac, bisa vaksin ketiganya juga tentunya adalah Sinovac. Kemudian jika vaksin AstraZeneca yang pertama ada diberikan, kemudian vaksin AstraZeneca juga yang kedua diberikan, maka setengah dosis. Selanjutnya untuk booster yang ketiga, vaksin dengan jenis AstraZeneca yang disampaikan oleh Ibu Dokter Tiwi. Ya, tersambung kembali dengan Ibu Dokter Tiwi ya. Tadi Aduh, maaf, terputus Mbak, ya. sinyalnya tuh putus-putus Ya. Ya, Baik, gimana, Mbak? Ibu Dokter Tiwi ya, ada Pak Sakir tadi di Barombong. Ini ada berbagai informasi yang disampaikan tadi bahwa Makassar itu belum mendapatkan vaksin booster karena masih menunggu petunjuk teknis ya. Oke, kemudian di puskesmas, di salah satu puskesmas Barombong juga menginformasikan belum bisa mendapatkan vaksin booster di Makassar karena vaksinasi yang lalu itu masih belum mencapai target, masih 70. Ya, mencapai target, betul, Ya. betul. Nah, kemudian tadi kan Ibu Dokter mengatakan kalau vaksin Sinovac itu kan dapat dosis pertama, kemudian dosis kedua juga Sinovac. Nah, yang ketiga ini setengah dosis atau full ini dosisnya, Bu Dokter? Yang mana, Mbak? Sinovac? Sinovac. Full. Full ya? Dosisnya full, ya. Kecuali Betul. AstraZeneca. Jenis yang lain? AstraZeneca juga sama, Mbak. AstraZeneca satu dosis, vaksin kedua satu dosis, yang ketiga juga sama. Sama ya? Oh, bukan setengah dosis Iya. ya? Yang setengah dosis Yang setengah apa? dosis Moderna. Oh, baik. Iya. Jadi betul. kalau Moderna yang pertama, kedua juga Moderna, setengah dosis Moderna yang ketiga ya? Iya, betul. Baik. Tapi itu kan nanti untuk teknis pelaksanaannya itu akan diberikan langsung oleh tenaga kesehatan yang memang sudah diberikan pelatihan khusus untuk vaksin. Jadi sebenarnya orang-orang, jadi masyarakat tidak, saya rasa insya Allah tidak perlu terlalu khawatir berlebihan karena tenaga medis yang disiapkan untuk melayani tindakan vaksinasi buat seluruh masyarakat itu berdasarkan sudah melalui pelatihan, uji kompetensi gitu untuk tenaga baik itu dokternya, perawatnya maupun tenaga kesehatan yang akan menyuntikkan vaksinasi. Baik. Gitu, Mbak. Iya. Iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai target vaksinasi tahun kemarin ya, ini kan masih baru mencapai 70 hingga 80% ya, belum mencapai target 100% seperti itu. Iya. Nah, apakah memang kita harus menunggu target ini dulu selesai yang tahun lalu ya sampai 100% baru kemudian ada vaksin booster itu? Tidak. Yang kami ketahui bersama ketika cakupan vaksinasi sudah 70%, 80% sudah bisa dilakukan tindakan booster. Ya. Kedepannya ini akan diberikan tindakan booster vaksinasi yang merata. Saya rasa juga ini kerjasama dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah untuk memberikan layanan vaksinasi dengan cakupan yang luas itu sudah berjalan. Baik. Seperti itu, Mbak. Nah, Dokter Ya. Tiwi, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah sekarang ini boleh dikatakan Makassar ini sudah dalam posisi herd immunity dengan kasus COVID yang sudah semakin melandai, sudah semakin rendah? Ya, kalau untuk dikatakan bagaimana sekarang, alhamdulillah pasien yang dengan COVID yang kami rawat di rumah sakit itu alhamdulillah sangat jauh berkurang. Hampir sejak beberapa bulan terakhir setelah pemerintah resmi mencanangkan gerakan vaksinasi massal, itu betul-betul pasien yang datang dengan COVID-19 sudah sangat berkurang. Sudah sangat berkurang ya. Di rumah sakit Haji sendiri ini sudah berapa datanya? Ada datanya, Mbak Tiwi? Kalau di rumah sakit yang rujukan provinsi dan rujukan pemerintah kan rumah sakit Badi, Mbak, itu alhamdulillah sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada di rumah sama sakit sekali. Haji. Baik, ya. Ini tentunya harus kita tetap menggalakkan vaksinasi ya, karena alhamdulillah kasus COVID di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar juga
Ini tadi informasinya Dokter Tiwi sudah di Rumah Sakit Dadi dan Rumah Sakit Haji rujukan COVID ini sudah tidak ada. Nah, mungkin Dokter Tiwi ada himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat lansia ya, yang tentunya ini jadi prioritas untuk vaksin booster. Masih ada yang merasa takut seperti Pak Kaharudin Beta yang mengaku bisa saja dia overdosis. Nah, ini bagaimana nih Bu Dokter himbauannya? Iya Mbak, jadi sebenarnya untuk ini sebenarnya harus kita sambut dengan sangat baik ya usaha pemerintah untuk menekan angka COVID-19 terutama di Indonesia dan Makassar pada khususnya. Jadi masyarakat lansia itu memang termasuk dalam kelompok usia rentan, jadi mereka resiko tinggi untuk terkena COVID-19. Dengan adanya vaksinasi itu diharapkan bisa diberikan kekebalan dan perlindungan yang lebih baik terhadap virus COVID-19. Gitu Mbak. Baik Dokter Tiwi SPPD sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda Dokter Tiwi. Salam sehat. Terima kasih Mbak. Sampai jumpa. Jadi pokoknya kita insya Allah kita tidak perlu ragu untuk divaksinasi jika sudah ada pencanangan dari program pemerintah. Ini saya mengajak masyarakat Makassar pada khususnya, mari kita sama-sama, sudah ada puskesmas, kemudian layanan-layanan kesehatan primer yang lain, bahkan pemerintah mencanangkan mobil vaksinasi. Jadi betul-betul diharapkan semua dari masyarakat kita itu cakupan vaksinnya itu tinggi gitu Mbak. Jadi nanti akan dievaluasi lagi, kemudian dicek. Apabila tidak ada komplikasi dan kontraindikasi, maka tidak ada halangan untuk dilakukan vaksinasi, gitu Mbak. Semoga kita semua sehat-sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dokter Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk hari ini. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita takut di vaksin ya. Jika memang ini harus ada prosedur yang harus dilalui ketika sebelum divaksin, itu harus ada pertanyaan-pertanyaan dari para nakes ya. Jadi jika tidak sesuai dengan standar ya juga vaksinasinya harus di cancel dulu ya, nanti dalam kondisi yang sehat baru divaksin ya, jadi jangan takut vaksin. Oke, saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.